بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، تفضل يا أخي الكريم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. ثم قال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: صلاحية الإمام كثيرة، ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحية الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا. كما هنا: أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه إلا أن يختار هو ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس، لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين، فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك، وهذا عليه العمل الآن. Baik, sekarang Bapak ya ikhwani, yaitu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwasanya haji dan perang itu bersama penguasa, kepala negara. Iya, apakah itu dia dipanggil imam, apakah dia itu Amirul Mukminin, apakah dia itu raja, apakah dia itu presiden. Iya, pokoknya dia penguasa, kepala negara. Itu madin itu terus ada sampai hari kiamat. Iya. Begitu pula, di sini diterangkan bahwasanya keberadaan kepala negara itu banyak sekali manfaatnya dan maslahatnya. Iya. Begitu pula, jika ingin mengetahui pembahasan masalah ini, yaitu tentang kewajiban kepala negara dan juga bagaimana cara memilihnya dan juga ciri-cirinya, sifatnya, dan juga kewajiban rakyat kaum muslimin terhadap penguasa, silakan baca buku namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi dan juga karya Imam Abu Ya'la Al-Hambali, dan juga ada lagi buku Siyasah Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ada beberapa buku tentang masalah ini, yaitu hak-hak dan kewajiban penguasa dan juga hak-hak dan kewajiban rakyat. Itu. Di antara pembahasan masalah ini dibahas oleh para ulama dalam buku fikih dan juga dalam buku akidah. Jadi ini juga masuk dalam bab fikih dan akidah. Di antara maslahat adanya penguasa syar'i, yaitu yang pertama di sini bahwa dia yang menegakkan salat Jumat dan juga salat jamaah 5 waktu ya, dan juga Idain, salat hari raya Id Fitri dan Adha, yakni dia menjadi imam. Maka kaum muslimin salat di belakang dia itu menjadi hak dia. Iya, kecuali kalau dia memilih imam yang dia tunjuk
dari para ulama atau para qurra atau para penuntut ilmu yang menjadi imam salat. Nah, di sini menunjukkan ya kawan bahwa imam-imam masjid, imam rawatib atau imam tetap itu sebenarnya menurut Islam ditunjuk oleh penguasa. Seperti di Saudi itu seperti itu. Dan mereka harus memenuhi syarat. Syaratnya hafal Quran. Kalau untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu syaratnya dia S3 sekarang. S3 dan dia hafid Quran. Jadi harus pintar, cerdas. Ya. Kalau untuk masjid-masjid umum minimal S1. Dan dia bisa merangkap sebagai khatib. Iya, kalau misalnya khatibnya ditunjuk itu berhalangan, maka dia harus standby, mengganti sebagai khatibnya. Bahkan sekarang ini masjid-masjid di sekitaran Mekah yang pernah saya ikuti salat di situ, dia juga merangkap sebagai khatib, jadi imam dan khatib. Ya tiap Jumat dia khutbah di situ. Itu dibayar, digaji oleh penguasa. Dari Baitul Mal, dari devisa negara, digaji mereka. Begitu pula muadzinnya, digaji. Nah, itu pilihan mereka ya. Iya, kalau di Indonesia imam tetap siapa yang gaji ya kawan? Takmir sama muadzinnya ya. Begitulah kira-kira. Kemudian tapi hukum asalnya bahwa penguasa itulah yang berhak menjadi imam sholat 5 waktu maupun sholat Jumat dan hari raya, atau yang dia tunjuk, begitu ya. Dan itulah yang diamalkan dalam Islam supaya tidak kacau. Sebab kalau tidak ditegakkan itu, ya imam sholat 5 waktu dan Jumat, wah nggak ada yang ngatur nanti. Yang ngatur orang-orang bodoh. Wah ini bahaya sudah. Allah musta'an. Lanjut yang kedua. ثم قال حفظه تعالى ثانيا هو الذي يعني الإمام يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم. Yang kedua, tugas kepala negara adalah dia yang mengkoordinasi haji, pelaksanaan ibadah haji. Dan dia jadi amir al-hajj. Kecuali dia nunjuk satu wakilnya yang ditunjuk sebagai amir mengganti dia, mewakili dia. Kemudian melihat bagaimana persoalan selama di tanah suci. Alhamdulillah di Indonesia kita ini haji itu diatur, dikoordinir sama penguasa. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan buat penguasa dalam mengatur masalah itu. Amin dan yang lainnya. 2 ayat 3. Thalithan, iqamatul jihad fi sabilillah min salahiyatil imam. Huwa alladhi ya'muru bihi wa huwa alladhi yunadhibu ar-ra'yat wa huwa alladhi yasrabu al-junuda wal muqatilin wa yu'ammiru al-umara wa yujannidu as-saraya wal juyush wa yaslihu al-mujahidina ويواجههم إلى غزو العدو ويعين لهم الجهاد التي يغزونها فالجهاد من صلاحية الإمام وليس الجهاد فوضى كل من أراد حمل السلاح يقتل ويهجم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله هذا ليس جهادا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية أما إذا دخلته الفوضى صارت تخريبا وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع فالضرر الناجم عنه أكثر فالأمور لها ضوابط والجهاد أمره عظيم يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى تقييد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ليس الأمر فوضى بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يدرون يتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين وليس هذا جهادا لأنهم
لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده فهم يقولون الآن لمن أنكر عليهم أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله نقول نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله لكن نقول لابد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية وما تعملونه هذا فرض وليس جهادا والله لم يأمر بهذا. فإقامة الجهاد فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاح ولي الأمر. Yang ketiga, ini yang penting sekali juga, semuanya penting ya. Dalam Islam tidak ada nggak penting, yaitu penguasa itu menegakkan jihad fisabilillah. Jihad itu bukan hanya perang ya. Jihad itu bisa dalam bentuk dakwah, dengan lisan, dengan harta, dengan bagi-bagi zakat. Ya, fisabilillah. Ini termasuk kemaslahatan yang dilakukan oleh penguasa muslim. Ini dia yang menyuruh untuk jihad, perang. Ya, dan itu tentunya dengan musyawarah dengan ahlul halli wal aqd, dengan para ulama yang ahli di bidang fikih jihad. Begitu ya, musyawarah dulu. Dan dialah yang mengatur bendera perang. Jadi mana umara yang membawa bendera perang. Jadi dalam Islam itu ada bendera perang. Dalam Islam itu bendera perang itu warnanya hitam. Gitu jamaah. Kemudian dia juga yang memilih siapa jadi komandan, siapa yang jadi wakil, dan siapa yang menjadi anggotanya. Jadi bagi-bagi berdasarkan ada peleton, ada apalagi batalion, begitulah ya. Dia menunjuk langsung panglima perang dan bawahannya. Iya, dan juga dia yang bikin pasukan saraya. Saraya itu jamak dari sariyah, yaitu pasukan intelijen. Kemudian juyush, tentara, ini jelas. Dia yang mengatur itu semua. Ada bagian angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ada intelijen, ada pasukan itu bertingkat-tingkat, ada pasukan elit. Ya, kalau pasukan elit itu menguasai semua senjata, apakah itu darat, senjata yang di darat, di laut, di udara, bahkan dia bisa nyetir, jadi pilot. Nah, ini keahlian pasukan elit ya. Dan dia yang menyediakan senjata, membeli senjata atau memproduksi senjata. Itu kepala negara, atas perintah kepala negara. Sama dengan di Indonesia, presiden adalah panglima TNI tertinggi. Panglima tertinggi TNI itu adalah presiden. Alhamdulillah. Kemudian, dan dia yang mengarahkan pasukan itu untuk perang atau tidak. Itu yang memutuskan adalah presiden. Nah, jadi jihad, perang, dan juga dakwah, ya, ini merupakan hak daripada imam atau penguasa. Oleh karena itu ya jemaah, bahwa dalam buku Ahkam Sultaniyah, ya, buku tentang kekuasaan, kewajiban penguasa itu ada dua secara umum, yaitu iqamatuddin atau hifdzuddin, menegakkan agama Islam, menjaga agama Islam. Dan yang kedua yaitu memakmurkan rakyat, mengatur urusan dunia, siasat dunia. Ini mengatur urusan dunia, misalnya tentang kesehatan. Bagaimana caranya supaya kesehatan di masyarakat itu meningkat gratisnya, ya, tanpa bayar. Kemudian juga menurunkan harga pangan atau kebutuhan pokok. Ya, itu penting ya. Karena kalau nggak diatur oleh negara, harga pangan itu dan kebutuhan pokok, ya seperti BBM itu kalau nggak diatur, waduh, bisa mafia itu akan menaikkan harga seenaknya.
Kalau di Qatar itu yang saya tahu ya, di Emirat juga. Harga minuman susu itu misalnya 2 real itu misalnya, di Saudi juga. Itu sudah dipatok, sudah diketok, sudah nggak bisa lebih daripada itu. Yang ada di supermarket itu harganya 2 real misalnya. Tidak boleh supermarket itu menaikkan seenaknya jadi 3 real misalnya. Misalnya dia menaikkan tanpa izin penguasa, itu bisa ditutup itu tokonya. Gitu ya kawan. Begitu pula harga gandum, harga beras itu sudah dipatok. Tidak boleh dinaikkan seenaknya. Sehingga terjangkau oleh masyarakat. Nah ini termasuk siasatut dunia. Mengatur urusan dunia itu baru pangan. Dan apa tadi? Kesehatan. Belum pendidikan. Pendidikan itu kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus sekolah, anak-anak itu harus sekolah. Maka diatur bagaimana caranya supaya sekolah itu gratis. Ya. Sampai S3. Sehingga nanti banyak anak-anak yang lulus S3. Sampai S3. Seperti di Qatar, di Emirat, di Saudi juga. Tapi belakangan ini mulai bayar ya. Ya kecuali yang dari luar negeri. Seperti kita ini, Indonesia itu digratisin, dikasih beasiswa. Iya. Kemudian apalagi ya? Listrik, air, jalanan, infrastruktur. Bagaimana caranya supaya nggak macet? Maka dibikin misalnya flyover atau dibikin jalan tol tapi gratis. Nah seperti itu. Kira-kira senang nggak antum ya kan? Senang kok dulu ya kan? Nah, itu. Udah juga bagi yang lulusan sarjana, graduate yang baru lulus sarjana itu sudah ditawari pekerjaan sama BUMN. Kamu mau kerja benda sini? Ditawari ya kan? Bukan dia yang mendatangi BUMN. BUMN itu yang mengirim tim HRD-nya ke acara wisuda. Jadi sudah diletakkan di situ meja pendaftaran. Wah, kan enak kalau ngono ya kan? Ya mana? Hah? Gak ada lagi pengangguran, pengangguran banyak acara, pengangguran banyak tidur, itu tidak ada lagi sudah. Ya, semuanya bekerja. Setuju gak ya Pak? Alhamdulillah. Nah itu yang ngatur adalah penguasa. Kemudian, ini persoalan jihad ini penting ya, karena ini berkaitan dengan keamanan, security. Ya, negara, keamanan negara itu perlu. Jadi yang ngatur adalah yang memutuskan perang atau tidak itu adalah penguasa. Bukan jihad itu fauda. Fauda itu kacau balau. Yakni setiap kelompok mengumandangkan jihad. Wah ini sudah. Ya, bahwasanya yang memutuskan perang atau tidak itu negara. Bukan masing-masing kelompok-kelompok. Ada kelompok ISIS, ada kelompok Al-Qaeda, ada kelompok Nusra, ada kelompok macam-macam. Setiap kelompok mengumumkan perang. Wah ini bahaya. Karena bisa kacau, bisa perang saudara. Ya, jadi harus izin sama penguasa dan penguasa yang mengaturnya. Begitu, koordinasi dengan penguasa. Jangan mengatakan misalnya, pokoknya kita perang sudah. Kalau musuh membunuh rakyat itu urusan UNHCR, urusan PBB loh ya pada rakyat mati dipateni orang kafir ribuan gitu. Ya, dia mengatasnamakan jihad. Yang korban rakyat. Ya apa coba? Ini yang seperti ini faudo, kacau namanya. Itu bukan jihad atau tawuran. Tawuran dibilang jihad. Allahu Akbar sama-sama takbir. Ini bukan jihad ya. Ini bunuh-bunuhan, ini paten-patenan ini tidak boleh. Itu melanggar hukum syariat. Jadi senjata itu diatur oleh penguasa. Tidak boleh sembarangan orang memiliki senjata. Sebab kalau dibebaskan masyarakat punya senjata api ya tanpa izin, bahaya, bisa bunuh-bunuhan di jalanan. Kayak di Amerika, kayak di Yaman, begitu.
Masing-masing orang, anak-anak muda itu, wah, nembak-nembak ke atas begini, itu peluru tajam itu ya. Nah, biar diatur oleh penguasa. Jadi jihad itu munadhab, madbut. Ini diatur oleh penguasa dan dia ada aturan syariatnya. Tidak sembarangan begitu. Sebab kalau tidak diatur oleh penguasa yang muslim, maka akan terjadi takhrib. Takhrib itu pengerusakan. Allah, apa yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan itu kita bisa lihat dengan mata kita sekarang. Ya, kalau tiap kelompok mengumandangkan jihad, perang, wah akhirnya rakyat jadi korban, kacau, sudah hancur dah. Nah, itu. Sehingga madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya kalau tidak diatur oleh penguasa. Nah ini ya, ini penting. Ini jarang orang para aktivis jihad tidak memahami masalah ini. Dikira pokoknya jihad, apalagi sekarang diarahkan jihad itu untuk melawan penguasa. Ya Allah, jihad itu melawan orang kafir. Terus mereka ini mengkafirkan penguasa. Sudah, fitnah yang terjadi. Maka kelompok-kelompok jihad seperti itu harus dinasehati. Jika dinasehati tidak bisa, akhirnya ditangkap. Seperti di Saudi Arabia, kelompok ISIS itu dilarang, terlarang itu di Saudi Arabia. Siapapun yang berafiliasi, orang Saudi yang berafiliasi dengan ISIS ditangkap, dipenjara. Gitu ya, jangan. Allah Ustaz. Kemudian kata Syekh, para ulama Ahlussunnah yang menyampaikan masalah ini dengan benar ya, itu dituduh menghalangi jihad. Kata Syekh, kami tidak menghalangi jihad, tapi kami ingin jihad yang madbut, munadham, yang sesuai dengan syariat dan teratur. Ada penguasa yang mengumumkan. Jadi bukan kelompok-kelompok begitu, tapi diatur oleh negara. Seperti sekarang ini ya kawan, apa namanya? Jihad melawan Yahudi. Ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita selamat ini? Maka kita bersama para ulama senior. Kita mendengar dari mereka bagaimana arahan dari mereka supaya tidak faudo. Arahan dari mereka, kita mendoakan mereka, kemudian kita membantu mereka semampu kita. Ya, membantu mereka, membantu kaum muslimin semampu kaum muslimin. Dengan apa saja yang mereka bisa bantu. Itu yang sekarang ini fatwa dari para ulama senior kita. Dan itu kalau di Saudi diatur oleh rajanya, langsung mengatur turun tangan untuk membantu. Ya, begitu saja maksudnya. Tidak bisa kita mengatakan misalnya, wah ini negara-negara Arab pada diam semua. Tidak bisa ya kawan kita mengatakan demikian. Mereka sudah berbuat sesuai dengan kemampuan mereka. Dan jelas mereka berbuat sesuatu itu yang paling penting adalah keamanan dalam negeri mereka. Jangan sampai gara-gara keliru dalam bertindak, akhirnya satu negara hancur. Nah, jadi mereka juga punya ulama, punya para ahli yang mereka bermusyawarah bagaimana caranya membantu kaum muslimin. Kita minimal mendoakan kaum muslimin yang sedang teraniaya, dan kita doakan kehancuran buat Yahudi dan yang membantu mereka. Begitu ya maksudnya. Lanjut ya akhi. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Qala Syarih wafaqahullah, yani walau kana 'indahum fisqun walau kana 'indahum 'asin fa innahu yusalla khalfahum li'anna fi ssalati khalfahum jam'an lil kalimah wa aidan al-fasiq idza ahsana fa ahsana ma'ahu idza ahsana fa ahsin ma'ahu. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه وهو محصور إن فلانا يؤم الناس
وهو ليس بإمام وإنما هو إمام فتنة. قال يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. Lanjut. فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الكلمة. Baik, termasuk haknya penguasa, dia menjadi imam sholat Jumat dan kita sholat di belakangnya, walaupun mereka melakukan kefasikan. Maksudnya dia itu melakukan maksiat di luar masjid. Ya, itu kalau mereka jadi imam, maka kita sholat di belakangnya mereka, di belakang penguasa, walaupun mereka itu penguasa yang kadang melakukan maksiat. Gitu ya jamaah. Inilah prinsip ahli sunnah, sholat di belakang mereka. Mengapa? Apa hikmahnya? Jam'an lil kalimah, supaya persatuan. Satu negara itu bersatu, tidak perang satu sama lain dalam satu negara. Gitu jamaah. Dan juga misalnya orang fasik, penguasa yang fasik, yang kadang-kadang melakukan dosa, ya, dosa besar sekalipun, ini selain syirik. Jika dia berbuat kebaikan, ya kita berbuat baik bersama dia. Oleh karena itu, lamma qalu li Utsman wa huwa mahsur, ketika para pemberontak itu mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, inna fulanan ya umman nas wa huwa laysa bi imam wa innama huwa imamu fitnah. Ya. Nah, waktu itu ada orang berkata kepada Utsman bin Affan, sesungguhnya ada fulan, dia itu memimpin manusia jadi sholat jamaah, sedangkan dia tidak pantas jadi imam sebab dia imam fitnah. Maka dia mengatakan, ya ibn akhi idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Ya akhi, wahai anak saudaraku, jika orang itu baik walaupun dia imam itu fasik, maka berbuat baiklah bersama mereka, yakni lanjutkan sholat bersama mereka. Jika mereka berbuat keburukan, para umara itu, maka jauhilah keburukan. Jadi jangan kamu ikut-ikutan melakukan maksiat bersama mereka. Ya, ini jika dia sholat, jadi imam sholat berjamaah, kita sholat di belakang mereka. Ya, jika dia adalah penguasa, walaupun dia melakukan perbuatan kefasikan atau maksiat. Kenapa? Karena ada maslahat, itu supaya umat ini bersatu. Dan juga karena sholat berjamaah itu adalah ibadah. Orang fasik jika sholat, ya, itu dia akan termotivasi untuk meninggalkan maksiat, dan didoakan dia oleh kaum muslimin supaya dapat hidayah. Bukankah para sahabat dahulu sholat berjamaah di belakang imam atau amir yang dia pembunuh, seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tahu ya ikhwan, Hajjaj bin Yusuf ini amir dia, dan dia memimpin sholat, tapi dia di luar masjid membunuh kaum muslimin. Orang Islam yang dibunuh, bukan kafir. Orang Islam berapa jumlahnya yang dibunuh? Kurang lebih 100.000 orang. Pembunuh dia. Di antara yang dibunuh adalah Sa'id ibn Jubair, Abdullah bin, siapa itu? Ada seorang tabi'in yang dibunuh sama dia, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya ada beberapa ulama dibunuh sama dia. Hampir Al-Hasan Al-Basri dibunuh sama dia. Hampir. Pokoknya dia ini pembunuh berdarah dingin. Begitulah kata orang sekarang. Ya. Nah, orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik tentang Hajjaj. Jadi waktu Hajjaj ini muncul sebagai amir, dia ini waktu itu para sahabat masih ada.
masih hidup, seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Maka orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Hakadha samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Kata Anas, sabarlah kalian. Jangan memberontak. Sebab tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang akan datang itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ini dari sisi agama lebih buruk. Sabarlah kalian. Iya. Aku mendengar itu dari Nabi kalian. Yani tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang akan datang lebih buruk daripada sebelumnya sampai kiamat. Jadi semakin bertambah tahun, kondisi semakin buruk agama Islam itu yang ada pada umara dan juga masyarakat. Maka kita harus sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar ketika tertimpa musibah. Ketika zaman fitnah, ya banyak bencana yang menimpa agama Islam, baik pada umara dan juga rakyatnya, maka ingat pesan para ulama senior kita. Al-hifdzu minallah. Penjagaan dan keselamatan dunia akhirat itu hanya Allah yang bisa terhadap kita, untuk kita. Maka lakukanlah ini, perbaiki imanmu, ketaatanmu kepada Allah. Semakin kau mendekat kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah, mohon keselamatan dari fitnah. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jangan kita ikut-ikutan fitnah. Jangan kita ikut-ikutan berbicara tanpa ilmu, tapi tetap kita bersama para ulama senior, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, supaya kita selamat. Jelas ya jemaah. Mensikapi pilpres ini ya, ada banyak berseliweran itu. Orang berpendapat menuduh bahwa yang membolehkan mencoblos presiden tanggal 14 Februari nanti itu terpengaruh dengan hizbiyin haroki. Subhanallah, ya, ini memilih presiden itu ada fatwa dari ulama senior kita yang sudah meninggal maupun masih hidup. Yang sudah meninggal seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, dan lajnah daimah. Lajnah daimah itu ya kumpulan ulama senior. Di situ ada Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Hudayyan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup sampai sekarang. Membolehkan memilih presiden, ya, ikut pemilu, ya, pilpres, itu dibolehkan. Kenapa? Dalilnya apa? Karena ada maslahat buat kaum muslimin, buat Islam dan kaum muslimin. Seorang muslim bisa melihat mana di antara calon-calon itu yang menguntungkan Islam. Begitu ya jemaah. Jangan ketika seorang muslim mengamalkan fatwa ini dituduh haroki, hizbi, ikhwani. Loh, ini ada fatwa kok. Kif dituduh haroki. Ya, cuma itu yang kita ambil fatwanya. Adapun untuk anggota dewan, nah ini ya kawan. Itu ada fatwa dari Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini berbeda. Kalau memilih anggota dewan itu kata Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, ini berbeda karena anggota dewan yang di wilayah demokrasi, ya, itu mereka membuat syariat, undang-undang. Nah, kalau syariatnya dan undang-undangnya itu bertentangan dengan syariat Islam, contoh membuat perda miras. Anda tahu perda miras? Apa isinya? Dibolehkan untuk di hotel-hotel bintang 5. Dibolehkan bagi yang mau bikin pabrik bir. Ini yang bikin ini anggota dewan. Yang membolehkan perda miras itu. Ya. Makanya kata Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, antum jangan milih anggota dewan.
Karena mereka akan bikin syariat tandingan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kalau itu jelas. Tapi kita pilih di presiden. Tapi kalau misalnya ada orang memilih anggota dewan, itu antara dia sama Allah. Kalau saya ikut fatwanya Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Iya. Kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa perlu juga kita memilih di antara anggota dewan yang muslim misalnya, karena maslahat kalau daripada selain muslim, ya sudah silakan amalkan itu. Ya, yang penting setiap fatwa itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, jadi salat Jumat dan juga jamaah itu di belakangnya penguasa, walaupun dia fasik, itu dibolehkan. Atau yang dia tunjuk siapa, begitu saja sekali. Dan didoakan mereka itu. Seperti para sahabat yang sholat di belakang siapa? Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Lanjut. Qawluhu wa yusalli ba'daha 6 raka'atin. Hadhihi mas'alatun fiqhiyyah ja'at bimunasabati dhikri salatil jum'ah. Fal jum'atu laysa laha ratibatun qablaha. Faman ja'a ila al-masjid fa innahu yusalli ma tayassara lahu wa yajlisu yantadhir. Wa in istamarra fi sholati hatta yahdura al-imam fa huwa afdal. Ala annahu naflun mutlaq laysa lahu 'alaqah bi salatil jum'ah. Amma ratibatul jum'ah fa hiya ba'daha. أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور 4 ركعات بسلامين وجاء في رواية أنها 6 ركعات ب3 تسليمات إذا يكون أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات أو 4 ركعات كما هو المشهور. قوله يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل. طيب sebentar. Oh ya lanjut. أي ليس معنى ذلك أنه يصلي 6 ركعات سدا بسلام واحد بل 6 ركعات كل ركعتين بسلام أو 4 ركعات كل ركعتين بسلام هذا هو الأفضل. ونسبته إلى الإمام أحمد لأن المصنف حنبلي ويعرف مذهب الحنبلي أحمد. هذا رواية عن أحمد أنه 6 ركعات والمشهور أنها 4 ركعات. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, salat setelah salat Jumat, salat sunnah itu kata beliau 6 rakaat. Ini adalah masalah fikih, ya, masalah fiqhiyah yang disebutkan supaya menyempurnakan faedah, ya, bahwa setelah salat Jumat itu ada salat sunnah. Adapun qobliyah itu tidak ada. Maksudnya qobliyah itu antara adzan dan salat Jumat itu tidak ada qobliyah. Ya, tidak ada dalilnya. Tapi ketika seorang muslim datang ke masjid pada hari Jumat, maka dianjurkan dia sholat, namanya sholat intidhar kalau menurut bahasa fikihnya. Sholat menunggu khatib naik mimbar. Jadi misalnya dia datang jam 11 siang atau jam 10. Maka dia sholat 2 rakaat setelah tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat terus, ya terserah dia sekuat dia. Sampai kapan? Sampai kalau misalnya dia kuat sampai menjelang khatib naik mimbar, baru selesai dah. Ya begitu jamaah sekalian. Atau kalau dia misalnya kuatnya itu misalnya 2 rakaat sampai 10, ya udah selesai duduk dia menunggu khatib naik mimbar. Selama menunggu itu apa yang dia baca? Ya terserah, mau baca Quran, ya surat Al-Kahfi atau yang lainnya, terserah, atau zikir atau doa. Kemudian setelah itu ba'da Jumatan itu ada salat minimal 2 rakaat. Dan yang masyhur, yakni ada hadisnya itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Adapun riwayat 6 rakaat, ya, yakni 6 rakaat itu berarti 3 kali salam. Itu berarti minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ini menurut madhab Imam Ahmad. Karena penulis ini, yaitu Imam Al-Barbahari,
mengikuti madhab Hambali, itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi maksudnya adalah 6 rakaat di sini maksimal. Setelah salat wajib boleh salat 6 rakaat dengan 3 kali salam, dan yang masyhur adalah 4 rakaat. Minimal 2 rakaat. Boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di rumah. Afdalnya di rumah. Kata Rasulullah SAW, afdal salati fil baiti ila al-maktubah, bahwa sebaik-baik salat itu di rumah kecuali salat wajib. Ada pertanyaan nggak, ikhwan? Ini sudah selesai bab. Kalau imam kurang 1 rakaat salat zuhur, kemudian nggak ada yang ingatkan sampai salam. Maksudnya imam Kurang 1 rakaat salat zuhur 4 rakaat. Nggak ada yang ingatkan sampai salam. Bagaimana sikap makmum? Apakah dia nambah 1 rakaat dengan sujud sahwi atau sujud sahwi saja? Sebaiknya makmum memberitahu kepada imam. Jadi ini ada pertanyaan. Imam salat zuhur salamnya itu pada rakaat ketiga, kurang 1 rakaat. Maka makmum itu harus memberitahu. Kalau diberitahu subhanallah, dia tetap aja dia tahiyat akhir di rakaat ketiga, maka beritahulah setelah salam. Pak Imam, kurang 1 rakaat. Apa bukankah demikian wahai para makmum? Iya. Setelah itu berdirilah imam menambah 1 rakaat bersama makmum. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ya imamnya nurut aja apa kata makmum, sepakat ya makmumnya. Masa salah makmum di sak mono kene, sak masjid. Ya kan? Berarti yang lupa adalah imam. Sebagaimana hadis yang terkenal dengan hadis Dzul Yadain, yaitu pernah Rasulullah salat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat. Selesai salam, sahabat yang digelari Dzul Yadain karena tangannya agak panjang, itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada syariat baru ya Rasulullah? Enggak, katanya. Loh, kau tadi salat zuhur 2 rakaat ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya sama sahabat, apa betul apa perkataan Dzul Yadain ini? Iya ya Rasulullah. Sudah, setelah itu berdiri Nabi salat nambah 2 rakaat diikuti oleh para sahabat. Terus sujud sahwi menjelang salam. Sudah bel ya kawan. Ada lagi pertanyaan nggak? Boleh. Boleh. Sujud sahwi setelah salam itu apabila kelebihan. Kalau kurang sebelum salam. Iya. Tapi kalau misalnya bingung, ini orang awam ya. Mau setelah apa sebelum? Ya sudahlah, sujudlah sebelum salam. Supaya tidak ada khilaf. Karena jamaah itu kalau sudah salam, assalamualaikum, langsung pelecing ya. Ya kan? Maka supaya menghindari pelecing tadi itu yang langsung pergi tanpa zikir tadi itu, maka sebaiknya sujud sahwi sebelum salam. Tidak apa-apa, ingatkan sujud sahwi. Ya sudah, karena ingatnya setelah salam. Iya, ya ini berarti imam ini gak lulus fikihnya. Ya, ini kalau nggak ada imam tetap ya begini. Karena imam tetap itu harus memenuhi syarat lulus bab imamah, bab fikih sholat jamaah, fikih sholat. Dia harus lulus tes tentang masbuk, tentang sujud sahwi. Dia harus tahu itu. Kalau dia tidak tahu itu berarti dia nggak memenuhi syarat sebagai imam. Kenyataannya ketika dia salah, bingung sudah jamaah, sama masjid bingung. Gara-gara imamnya bingung. Itu ya jamaah. Cukup. Ada lagi? Fadhal. Sudah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu